Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, semoga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab tauhid, dan insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan bab Fadilatul Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan amalan-amalan yang menghapus dosa. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min al jannatu haq wan naru haq adkhalahul jannah ala makana minal amal, yang artinya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimat yang Allah kabarkan kepada Maryam dan ruh darinya, surga hak, neraka hak, maka akan Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan kadar amal. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam kalimat man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah, maka di sini syahadat tidaklah terjadi kecuali dengan ilmu. Jadi orang yang bersaksi itu harus ada ilmu, termasuk dalam masalah ini, syahadat la ilaha illallah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mengetahui. Dan ilmu ini terkadang bisa diusahakan dengan belajar. Di saat ini kalau kita belajar akan mendapatkan ilmu, kemudian juga dengan fitrah ataupun naluri, bahwasanya naluri orang yang fitrahnya lurus, bahwasanya dia memiliki sesembahan, sembahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang juga ilmu ini bisa didapat dengan melalui tadabbur, yang merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini seorang bisa dia benar ilmu, saya menyaksikan adanya sembahan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalimat la ilaha ay la ma'luh, yang tidak ada sembahan, masa sembahan yang berhak diibadahi. Di sini wal makluh, hanya makluhnya adalah wal ma'bud muhabbah wa ta'diman tuhibbuhu wa ta'zimu lima ta'lamu min sifatil azimah wa af'alihi jalilah. Yang maksud makhluk ini adalah yang disembah dengan rasa cinta dan pengakuan, dicintai dan diagungkan tatkala diketahui sifat-sifatnya yang agung dan perbuatan-perbuatannya yang mulia. Hal demikian itu tidak terjadi jika yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala, karena ketika menyembah harus ada cinta dan pengakuan, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat agung dan perbuatan-perbuatan mulia. Ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan saudara sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilallah, la makhluk ilallah. Maksudnya sini yang tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Maksudnya di sini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang berhak diibadahi. Dan saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini man syahida an la ilaha illallah. Di sini kalimat man ada man syahid. Ini syarat. Kalau ini dalam bahasa Arab. Kemudian ada jawab syaratnya. Jadi jawab syaratnya apa? At-talawuhul jannah ala makana minal amal. Akan Allah masukkan ke dalam surga sesuai kadar amal yang dia miliki. Kemudian makna syahadat itu apa? Syahadat di sini al-iqtirafu bil lisan. Wal i'tiqadu bil qalbi wa tasdiqu bil jawari. Ini yang dimaksud dengan syahadat di sini adalah mengetahui atau mengikrarkan dengan lisan. Kemudian diyakini dengan hati dan dibenarkan dengan anggota badan. Ini adalah syahadat. Jadi syahadat yang benar ini apa? Syahadat yang tadi, bukan syarat-syaratnya. Nah, tapi syahadat tanpa adanya keyakinan hati, tanpa salah satu maka syahadatnya kurang benar. Maka di sini disebutkan maka tidak bermanfaat hanya diucapkan dengan lisan, akan tapi apa? Dia kosong atau enggak ada keyakinan dalam hatinya, dan dia tidak ada pengamalan atau pembenaran dalam pengamalannya. Maka ya ini syahadat itu tidak benar bermanfaat kecuali dengan akidah dalam hati, kemudian diketahui dengan lisan, kemudian diamalkan, dibenarkan dengan amal. Jadi harus kebalikannya harus apa? Harus ada. Kemudian la ilaha illallah ini maksud ini la ma'bud ala wajhi mustahaqu an yu'bad illallah. Maka di sini artinya tidak ada sembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, ini harus ibadahnya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahwasanya ya patung-patung ini tidak berhak untuk diibadahi. Karena apa? Mereka ini tidak memiliki khususan uluhiyah, khususan ya, seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka itu diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi karena Allah yang bisa menciptakan. Wahdahu la syarikalah, yakni wahdahu tauhid di isbat, yakni tauhid apa? Untuk penetapan. La syarikalah ini adalah tauhid untuk penegasan apa? Peniadaan. Jadi wahdahu la syarikalah ini wahdah ini hanya Allah saja yang la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Maka ini peniadaan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengucapkan kalimat tersebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi apa? Ibadahnya hanya khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wa ana Muhammadan abduhu wa rasul. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sini Muhammad itu siapa? Muhammad bin Abdullah dan bin Abdul Muthalib Al-Quraisy Al-Hashimi, penutup para nabi. Jadi setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi dan rasul lagi, dan beliau ini merupakan apa?
penutup para nabi dan rasul. Kemudian abduhu, laisa syarikan ma'allah, ya, tidak ada andil sekutu bersama Allah. Jadi ini Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba. Ya, hamba itu maksudnya tidak ada hak untuk diibadahi. Kemudian wa rasulu al-ma'busu bima uhiya ilaihi. Walaysa katiban 'ala Allah. Jadi Rasul ini adalah yang diutus dan apa yang diwahyu padanya, dan ini tidak berdosa pada Allah, tidak didustakan. Maka di sini ya seorang Rasul ini ya, apa? Ini ya, orang yang diutus dan diberikan wahyu. Dan seorang hamba, katakan seorang hamba ini Rasulullah SAW ini memiliki khususan apa yang dimiliki seorang hamba, bukan memiliki manusia ya, seperti sakit dan apalagi, kemudian juga beliau ya, hafal dan yang lain. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya disebutkan di sini ada perkara-perkara yang membatalkan syahadat. Ini ada dua. Yang pertama adalah fi'lul ma'asi. Ya, ini perbuatan maksiat. Maka maksiat di sini mengurangi hakikat daripada syahadat. Kalau maksiat maka apa? Ini keluar dari mengikuti ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik maksiat yang besar maupun itu maksiat yang paling besar, yakni kesyirikan. Ini bisa membatalkan syahadat. Kemudian yang kedua adalah ibtidah bidin malaisam. Ini bid'ah, mengadakan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari. Karena ya demikian, kalau bisa mengurangi, bisa membatalkan syahadat. Karena apa? Ya, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, dan membuat kita mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini pada hakikatnya yang semestinya rendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak yang disyariatkan, yang tidak Allah syariatkan. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam kalimat dalam wa ana Isa Abdullah wa Rasulullah. Ini ucapan ini sama ya, syahadat wa ana Muhammad dan Rasulullah. Dan ini Nabi Isa ini juga memiliki syahadat. Maka dengan sini dalam ya, terhadap syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dengan syariat-syariat kita ini, kalau misalnya ini berbeda, ini maka kita mengikuti ya, syariat kita. Tapi kalau sama bagaimana? Ya kita ya sama juga apa? Mengikuti syariat kita. Jadi yang pertama apa? Kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ya, ada yang ya, menyelisih, dua kelompok yang menyelisih tentang syariat Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah orang Yahudi. Mereka mendustakan bahwasanya keyakinan mereka menurut orang Yahudi, orang Isa itu apa? Anak zina, dan ini adalah ibunya
dari orang yang bisa menjaga itu. Adapun yang kedua adalah orang Nasr. Bahwasanya ini mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak dan termasuk Isa ini salah satu dari Tuhan, maka dijadikan selain Allah. Maka yang pertama tadi yang adalah ini merendahkan, yang kedua orang Nasrani apa berlebih-lebihan. Maka dalam akidah kita yang benar bagaimana bahwasanya ya Isa ini adalah hamba dan utusan Allah, dan ibunya adalah wanita yang baik. Bagaimana yang Allah kabarkan tentang bahwasanya ya, ibunya ini ya, menjaga kemana. Kemudian di sini Abdullah ini ya, membantah orang-orang Nasr. Kemudian Rasulnya adalah membantah orang Yahudi. Kemudian di sini dalam kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang kalimat yang Allah berikan atau kepada Maryam ini Allah berikan pada dengan kalimat pada Isa alaihi salam yang Allah ciptakan dengan kalimat. Tetapi di sini bukan zahir. Dan zahirnya maksudnya Isa ini bukan kalimat, tetapi ya Nabi Isa ini ya seperti manusia biasa, makan, minum, dan siapa dan yang pemesanan yang lain. Bahasanya di sini yang benar bahasanya Nabi Isa ini ya, masuk makhluk Allah, ya, manusia ya, biasa ya, seperti yang oleh manusia-manusia yang lain. Kemudian di sini kalimat alqaha ila Maryam, ya Allah berikan kepada Maryam. Ini yang berikan kepada Maryam dengan mengucapkan apa? Kun fayakun, terjadilah maka terjadi. Dan dari kalimat waruh dan bahasa ini yang menjadi jasad dengan kalimat menjadi tiup ruh. Ini bahwasanya sini apa? Ya Nabi Isa itu adalah memiliki jasad, kemudian juga memiliki ruh. Dan minhu, ya minhu ini adalah ruh yang Allah berikan kepadanya. Jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam kalimat adkhalahul jannah ini akan Allah masukkan dalam surga. Masuk dalam surga ini ada dua kelompok, menjadi dua. Yang pertama masuk secara sempurna, yang tidak diazab dalam neraka bagi yang sempurna amalnya. Jadi kalau amalnya sempurna sesuai dengan syariat tidak diazab, sudah masuk dalam surga. Kemudian yang kedua ini yang masuk dalam keadaan kurang, maksudnya didahului dengan azab bagi yang kurang amalnya. Maka apabila seorang mukmin apabila keburukannya mengalahkan atau pahala keburukannya atau dosa mengalahkan kebaikannya, maka akan diazab sesuai dengan kadar amalnya. Apabila Allah berkehendak maka tidak mengazabnya. Demikian ya. Jadi itu saja golongan masuk surga. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita depan pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.